Nikita Mirzani mau gugat secara perdata kepada siapa ya? Reza Gladys. Oh bisa, dia gugat. Bisa aja kalau menggugatkan kontestasi kan. Jadi asal ada suatu perjanjian, terutama yang tertulis di antara keduanya, bisa dianggap suatu posisi hubungan hukum ya, hubungan hukum perdata. Tapi hubungan hukum perdata itu kadang-kadang lewat lisan juga bisa, kesepakatan lisan. Jadi baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau ada gugatan, tentunya gugatan ini ada dua perdata ini. Gugatan wan prestasi atau gugatan melawan hukum. Nah, kalau yang tadi adalah gugatan wan prestasi. Jadi seolah-olah Nikita Mirzani akan menggugat secara perdata adanya wan prestasi dari seseorang yang digugat. Nah, dalam hal ini kan si gadis yang digugat kan, begitu. Ya, kalau ada perjanjian harus dibuktikan perjanjiannya dulu. Nah, setiap perjanjian ini harus dibuktikan juga apakah perjanjian ini didasarkan sesuatu yang halal atau tidak, atau ada sebab-sebab yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak perjanjian yang fiktif atau ada suatu persoalan pidana yang dasarnya adalah perjanjian. Jadi ini harus dibuktikan. Tapi ketika sudah terjadi perjanjian, pembuktiannya adalah di pengadilan. Lewat apa? Lewat gugatan perdata atau pembuktian secara pidana ketika perjanjian ini sebenarnya adalah perjanjian fiktif yang kemudian dipakai sebagai landasan, tujuannya supaya seolah-olah terjadi suatu ikatan perdata padahal adalah alat untuk membuat tindak pidana. Betul, kalau ada surat perjanjian ini bisa dianalisa apakah perjanjian ini fiktif atau perjanjian nyata. Kalau nyata tentunya ada yang prestasi digugat. Nah, kalau digugat secara perdata, kalau memang ini murni perdata, tentunya bisa menggugurkan keadaan-keadaan yang diduga pidana. Kalau buktinya misalnya kalau nggak ada surat, cuman ada omongan doang, bisa buat dijadikan bukti nggak dong? Tata rekaman itu. Untuk pembuktian mengenai perjanjian lisan memang sulit, makanya seringkali perjanjian lisan kalau ada pun gugatan itu dianggap prematur. Jadi sulit diterima oleh pengadilan kalau di mana gugatan perdata tanpa adanya perjanjian yang tertulis. Kalau lisan jadi dianggap sumir, bahkan seringkali ditolak oleh ketika daftar ditolak oleh pengadilan. Jadi ini seringkali terjadi dalam penanganan perkara pidana, berkas bolak-balik P18, P19 sampai akhirnya kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa baru di P21-kan begitu. Jadi kemungkinan ini masih dalam proses bolak-baliknya sama proses pengembangan sama permintaan kesempurnaan berkas supaya berkas lengkap oleh jaksa. Jadi ini yang disebut sebagai upaya-upaya jaksa supaya ketika berkas kemudian dinyatakan lengkap tidak ada lagi kurangnya baik bukti-bukti, saksi-saksi maupun kemudian paradigma dalam posisi perkara. Jadi perkara ini memang perkara pidana dan bisa disidangkan. Tersangkanya ada, buktinya ada, saksinya ada. Gitu. Jadi seringkali jaksa minta kelengkapan dalam berkas supaya mana yang kurang, atau saksi ini kurang, atau bukti ini kurang supaya dilengkapi. Jadi ini biasa terjadi. Nah, memang ada jangka waktunya terhadap setiap perkara. Jadi jaksa mengupayakan supaya ini mengikuti prosedur UHAP sampai pada titik ya sudah jaksa nyatakan ini sudah lengkap dan di P21-kan. Gitu. Kalau sampai tanggal waktunya yang ditentukan tidak kunjung keluar juga Bang pada situ, apakah ada kemungkinan untuk bebas sendiri Bang Nikita Mirzani? Kalau sampai akhir masa penahanan yang diperbolehkan oleh undang-undang ternyata berkas belum lengkap juga, ya tentunya si Nikita Mirzani harus dibebaskan demi hukum. Jadi dibebaskan demi hukum supaya dia lepas dari posisi penahanan itu dulu ya. Tapi kemudian apakah kemudian ini kemudian akhirnya dihentikan? Belum tentu. Tetap ada dua kemungkinan. Apakah kemudian penyidik meneruskan perkara ini tapi masa penahanannya habis tapi perkara diteruskan, satu itu. Atau kemudian penyidik menghentikan perkara karena memang tak kunjung bisa diselesaikan pembuktiannya atau kelengkapan berkasnya sehingga ini harus di SP3. Nah, persoalannya kan Nikita Mirzani kalau dilepaskan ketika masa penahanan berakhir, tentunya ada satu persoalan. Dia kan sudah ditahan selama kurang lebih 100-an hari lah ya, 100 hari atau 120 hari. Bagaimana masa penahanan ini? Kalau ternyata Nikita Mirzani kemudian demi hukum dibebaskan, artinya dia kemudian dianggap sebenarnya tidak melakukan tindak pidana.
paling pahit kan begitu. Jadi Nikita Mirzani bisa mengajukan yang namanya permintaan ganti rugi, bisa menggugat penyidik kepolisian, kemudian minta pemulihan nama baik, rehabilitasi, kemudian tadi meminta ganti rugi terhadap hak dia di mana dia sebagai warga negara kemudian ditahan oleh penyidik. Jadi dia bisa minta ganti rugi dengan cara apa? Menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum yang patut diduga dilakukan oleh penyidik. Termasuk peradilan. Ya, Peradilan. ya, peradilan salah satu cara untuk menggugat kan. Tapi gugatan peradilan itu gugatan cepat ya, cuma 1 minggu harus clear. Tapi kalau yang seperti ini, ketika ternyata berkasnya Nikita Mirzani tidak lengkap dan kemudian SP3 misalnya, kalau peradilan itu yang SP3 bisa jadi si pelapor menggugat peradilan. Nah, kalau seorang Nikita Mirzani, dia jalur yang paling bagus adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap cedera-cedera yang dialami, yaitu karena dia ditahan, kemudian dia dikurung, masa kebebasan dia dikungkung ya oleh masa penahanan. Jadi dia bisa minta ganti rugi. Jadi Nikita Mirzani bisa menggugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, sementara kalau kemudian pelapornya nggak puas, dia bisa menggugat pra peradilan. Pelapor ini si siapa? Ya, Reza kan. Reza bisa menggugat pra peradilan. Kenapa? Karena ini kok perkara ini kenapa dilepas begitu kan? Sementara Nikita Mirzani karena dia lepas dan perkara tidak bisa masuk unsur, dia bisa menggugat ganti rugi, permintaan ganti rugi, rehabilitasi, perbaikan nama baik lewat gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat siapa? Ya udah penyidik yang digugat. Nah, kemudian penyidik bisa diwakili oleh siapa? Ya tentu kuasa hukumnya penyidik. Bisa dari Binkum penyidik, bisa juga dari pengacara negara, jaksa sebagai pembelanya gitu. Tapi ini gugatan perdata. Jaksa punya waktu berapa lama bang untuk sampai akhirnya harus dibebaskan? Sebenarnya ini kan kewenangan penahanan ini kan sudah di tangan jaksa ya. Tapi karena ini kan kasus TPPU di mana ancaman hukuman 9 tahun, sebenarnya total itu sebenarnya ada waktu 120 hari untuk menahan seorang Nikita Mirzani. Ini kan baru 20 hari plus 40 hari plus 30 hari. Berarti kan baru sekitar 90 hari kan? 3 bulan itu. Tapi sebenarnya penyidik masih bisa memohon supaya perpanjangan lagi 1 kali 30 hari lagi. Jadi setelah ini masih ada 30 hari lagi sebenarnya. Tapi ini tergantung apakah nanti, karena permohonan ini diajukan bukan kepada jaksa oleh penyidik, tapi diajukan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini pengadilan negeri mana nih? Jakarta Selatan. Jadi penyidik mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memperpanjang masa penahanan 30 hari lagi. Jadi bukan kewenangan jaksa lagi, kewenangan si penyidik, kewenangan si pengadilan negeri untuk memutuskan memberikan penetapan perpanjangan masa penahanan. Bang, kalau untuk transaksional itu termasuk TPPU juga nggak Bang? Maksudnya itu nggak sih sebagai bukti nggak sih Bang itu dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU sendiri untuk transaksionalnya sendiri? Oh, transaksi. Yeah. Jadi begini, uang diterima oleh Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani membelanjakan uang ini, beli mobil misalnya atau beli rumah misalnya. Itu alat bukti nggak, Pak? Ya bisa termasuk sebagai posisi pencucian uang. Tapi si pembeli atau si penjual ini belum tentu dianggap bersalah karena melakukan transaksi, kan nggak tahu uangnya dari mana. Jadi ya tetap yang dianggap bersalah tentunya Nikita Mirzani. Kalau memang TPPU terpenuhi, ya bersalah tetap Nikita Mirzani. Kecuali ada kesepakatan antar mereka, pembeli dan penjual, uangnya tahu dari mana, mereka cuci uang itu untuk diberikan apa dengan niat sengaja, dengan niat jahat ya. Berarti termasuk untuk pembuktian terbalik gitu ya Bang? Seperti itu nggak perlu nggak Bang? Pembuktian terbalik artinya untuk bisa melihat ini. Kalau TPPU, Iya. All the money gitu Bang. iya. Dari mana? Sebenarnya sering? nggak perlu pembuktian terbalik. Jadi itu urusan penyidik membuktikan. Jadi si pembeli atau penjual terhadap Nikita Mirzani ya dia nggak perlu membuktikan. Dia juga belum tentu jadi tersangka walaupun uang ngalir ke dia, karena kan dia dianggap sebagai penjual yang baik, begitu. Jadi TPPU ini hanya aliran uang, tapi
dijelaskan kepada si penjual, ini uangnya dari ini, tolong dikembalikan, kan begitu kan. Nah, kan rugi kan si penjual kan, tapi penjual akan minta balik nih, kalau gitu barangnya saya ambil lagi gitu, uangnya dikembalikan. Tapi si penjual tidak masuk unsur sebagai orang yang turut serta melakukan TPPU, tidak. Kan kita beranggapan nih, kita periksa sebagai pembeli. Ini kalau semua unsur terbukti ya, di mana ada TPPU-nya, ada pemerasannya, ada pencemaran nama baiknya. Bang, jadi begini. Jadi poinnya adalah gini, Bang, yang saya tangkap dari pengacara sebelah sana. Pada prinsipnya kalau dibilang bukti, semua itu udah bisa langsung P21. Hanya saja pihak RG ini kan masih mau melibatkan 2 orang ini ya, Bang, Ya. yang belum terlibat. Nah, kalaupun pada akhirnya tinggal 1 hari lagi pada akhirnya bisa gak sih, pertama adalah lawyer bilang ya udah P21, yang kedua ya pada akhirnya semua itu kan dibongkar di pengadilan, yang 2 orang ini terseret, bisa gak, Bang? Nah, kalau ada 2 orang lagi yang dikejar, tapi kemudian karena waktu tidak cukup pembuktiannya, akhirnya seorang Nikita Mirzani bersama Mail tetap disidang duluan, bisa mereka di persidangan duluan, asalkan sudah P21 ya, P21 tahap kedua kemudian disidang. Jadi tersangkanya atau terdakwanya nanti 2 orang dulu, Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ketika terjadi proses pembuktian dalam persidangan, di mana saksi-saksi diperiksa, bukti diperiksa, di mana kemudian setelah debat-debat dengan jaksa dan pengacara, diketahuilah bahwasanya ada pelaku lain, yaitu si A dan si B yang memang terkait. Nah, itu mereka kemudian bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada, yang mengaitkan mereka, baik pasal 55, 56 atau malah pasal utama dipakai untuk menjerat mereka. Tapi persidangannya belakangan, jadi terpisah begitu. Jadi nanti ada persidangan tersendiri terhadap mereka kemudian yang kemudian akhirnya diputuskan oleh hakim, mereka juga ikut tersangka ini. Nah, kemudian mereka diproses dengan pemberkasan tersendiri dan persidangan juga tersendiri. Kasus baru di sini, Bang. Kasus baru. Jadi 2 kasus yang kemudian berbeda tapi terkait. Seringkali terjadi begini ya. Karena misalnya begini, ada satu kasus pembunuhan dengan 2 orang pelakunya. 1 orang sudah ketangkap, 1 orang nggak ketemu. 1 orang ini disidangkan. Tapi kemudian ketika 1 orang yang tertangkap, dia juga disidangkan dalam pemberkasan yang berbeda tapi perkara yang sama. Di waktu persidangan tersebut mungkin aja ya, Bang, berarti justru sebenarnya pelaku utamanya kita anggaplah justru yang 2 orang di Uber itu, bisa ya, Bang ya? Bisa. Tergantung nanti pembuktian di persidangan. Cerita-ceritanya nanti kan ada ngalir ini. Kan sementara kan ini kan yang tahu masih penyidik sama jaksa, hakim belum tahu. Kalau hakim juga udah tahu, nanti pengacara juga tahu, nanti akan ngalir tuh proses terciptanya alur-alur kebenaran dari suatu proses perkara. Dok, yang menarik juga kemarin soal perbedaan pendapat soal bukti utama itu berupa rekaman. Kalau dari pihak Reza Gelati sendiri kan menganggap itu bukti itu ya sah gitu. Sementara dari pihak kita berpamit itu bukti nggak sah karena ya justru bisa berpeluang dilaporkan balik gitu. Karena tanpa pengetahuan orang yang salah satu orang yang direkam. Sebenarnya kalau dari status bukti itu sendiri gimana, Bang? Sementara itu kan bukti untuk membuktikan suatu dugaan kejahatan, tapi dari pihak kita menganggap itu bukti yang tidak sah. Ya. Jadi semua bukti yang menunjukkan atau semua alat bukti yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu dugaan kejahatan itu akan dianggap sebagai alat bukti. Jadi kita tidak mengenal bukti yang sah maupun yang tidak sah. Jadi bukti apapun juga kalau dia bisa dijadikan petunjuk atau sebagai bukti adanya suatu kejahatan atau suatu tindak pidana, ya dijadikan sebagai barang bukti. Nah, kalau zaman sekarang ini kan rata-rata ada rekaman-rekaman, ada handphone, ada alat-alat apalagi yang kemudian bisa dipakai di medsos kan, atau bahkan medsos sendiri bisa dipakai sebagai barang bukti. Jadi barang bukti itu nggak terpaku hanya sekedar barang bukti fisik, kadang-kadang software juga bisa dijadikan barang bukti. Jadi barang bukti itu bisa apa aja yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu dugaan kejahatan yang dilakukan atau suatu bukti-bukti yang bisa dipakai untuk pembuktian suatu kejahatan. Jadi misalnya ada handphone ini dipakai untuk memukul kepala orang meninggal. Handphone ini menjadi alat bukti secara fisik bahwasanya ini loh barang buktinya yang dipakai untuk memukul, begitu. Jadi bukan cuma handphone, kadang palu, kadang batu, kadang apalagi. Jadi semua barang yang kemudian bisa menunjukkan adanya suatu tindak pidana kejahatan itu bisa dipakai sebagai barang bukti.
Jadi kalau dalam isi percakapan itu memang akhirnya mengandung unsur tindak pidana, harus kita membuktikan ada pemeran, Iya. itu nggak bisa digugat gitu bang? Nggak bisa digugat, itu memang barang bukti. Jadi rekaman itu termasuk barang bukti, baik yang kemudian direkam secara resmi maupun secara tidak resmi. Ketika itu kemudian menunjukkan suatu tindak pidana kejahatan, itu bisa dipakai sebagai barang bukti di persidangan untuk menunjukkan adanya suatu tindak pidana. Berarti dalam UU ITE ini sebenarnya ada pengecualian gitu bang, ya maksudnya ya nggak izin nggak apa-apa, tapi ketika itu membuktikan suatu tindak pidana ya nggak apa-apa gitu, nggak harus izin dari yang orang direkam gitu ya bang. Betul, jadi nggak perlu ada izin. Siap.